Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, para pengurus Masjid Muhammadiyah At-Taubah Kebun Keling, dan juga para pengurus atau koordinator grup WhatsApp Safari Subuh Keluarga Besar Minang dan simpatisan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, orang tua saya semua, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan memberikan kesehatan, kemudian amal yang diterima, rezeki yang barokah kepada ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bahwa apa yang dilakukan grup WhatsApp Minang ini adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bisa istiqomah, yakni setiap pekan berkeliling menghadirkan para ustadz untuk memberikan ilmu, yakni pelajaran-pelajaran agama. Karena memang agama kita itu mendasari semua dengan ilmu, bil ilmu. Tidak boleh seorang muslim tidak berilmu. Banyak ayat dan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya. Apabila ada ayat atau hadis Nabi yang berbicara dengan ilmu, tentang ilmu, maka yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu din, ilmu agama. Thalabul ilmi faridatin ala kulli muslim. Rawahul Ibnu Majah. Kata Nabi, menuntut ilmu itu kewajiban setiap mukmin dan mukminah. Jadi seorang muslim dia harus berilmu. Ini yang membedakan kita dengan al-Yahud dan Nasara, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa itu ayat 69 dikatakan mereka itu adalah minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Itu orang yang diberikan nikmat. Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Siapa yang dimurkai? Para ulama menafsirkan seperti Al-Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub
Orang yang dimurkai itu adalah al-Yahud. Siapa? Siapa? Al-Yahud, Yahudi yang sekarang sedang kita kutuk itu. Ad-dallin, sesat siapa? Nasrani. Apa perbedaan prinsipnya mereka dengan kita? Ilmu ibunda. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka berilmu tapi tidak beramal. Itu prinsip dasar. Orang Yahudi itu mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka faham itu. Fasubhanallah, mereka tahu Nabi SAW itu akan hadir, ada di kitab mereka. Tapi mereka menolaknya karena kesombongannya, karena tidak lahir dari keluarga besar mereka, al-Yahud. Dan mereka jahat sekali itu. Kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah Islam, betapa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang licik. Kita tahu, kita kenal dalam sejarah Islam ada namanya Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, menghancurkan, jadi perang saudara. Sementara Nasoro yang sesat ini, mereka beramal tapi tidak berilmu. Apa? Kebalikannya. Yahudi berilmu tidak beramal. Nasoro beramal tapi tidak berilmu. Puncak kesesatan mereka mengatakan Allah itu salah satu dari 3. 1 jadi 3, 3 jadi 1. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari 3. Mereka berbicara tanpa ilmu. Sementara kalau ditanya apa dalil Anda mengatakan bahwa Isa itu disalib, jelas di dalam Al-Quran dikatakan mereka sendiri apa? Mereka sendiri bingung, mereka sendiri ragu apakah yang disalib ini adalah Isa. Maka Nasoro itu mereka beramal tanpa ilmu, sehingga terjadilah kerusakan di dalam agamanya itu. Bahkan kitab suci mereka saja itu tercampur dengan perkataan ulama-ulama mereka itu. Ayahanda dan ibunda silakan buka kitab sejarah itu. Sejak kapan itu Isa ibnu Maryam itu diangkat dari jadi Tuhan itu? Itu kan atas ijtima mereka oleh orang Romawi itu. Padahal mereka tahu itu. Bahkan mereka mengimani itu. Kalau kita baca sejarah saat Nabi SAW mengirim surat untuk mendakwahi para raja-raja dunia pada saat itu, beliau mengirimkan surat kepada Heraklius, raja Romawi. Beliau mengirimkan surat kepada Raja Persia, Kisra. Beliau mengirimkan surat kepada Najasyi. Ini kepala negara itu seperti itu. Lihat, Nabi SAW berkirim surat. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasuluhi ilahi Raqla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa inni adu'uka bidiayatil Islam aslim taslam.
dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Kisra, pembesar Romawi, aku mengajakmu kepada Islam, kepada keselamatan. Islamlah kamu, pasti kau akan selamat. Apabila engkau tidak mau mengikuti dakwahku, maka engkau akan menanggung dosa dirimu dan dosa orang-orang yang mengikutimu. Lihat, Nabi mendakwahi Kisra, raja Romawi itu. Ini hebat sekali nih, Nabi sebagai kepala negara Islam yang baru tumbuh di Madinah, kirim surat dakwah suruh masuk Islam. Kita butuh pemimpin yang seperti ini, yang berani mendakwai. Subhanallah, kita ini sekarang kecil, beda dengan zaman Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal itu masih anak-anak dakwai. Saya pernah baca kurang lebih saat Imam Ahmad wafat 2000 orang Yahudi masuk Islam. Kita sekarang ini lemah. Kenapa? Karena kita nggak berilmu. Kita kembali kita masuk Islam engkau. Kalau enggak, engkau akan menanggung dosamu dan dosa para pengikutmu. Kenapa? Karena orang kafir itu memang taklid buta. Pengikutnya itu mengikut kepada pemimpinnya itu tanpa ilmu. Kalau istilah kita itu taklid buto. Seperti apa? Kerbau yang ditarik hidung. Apa kata sampai pemimpinnya merubah-rubah Injil itu mereka ikut saja. Jadi Nabi maksudkan kalau Kisra masuk Islam, pengikutnya akan masuk Islam. Heraklius masuk Islam, pengikutnya akan masuk Islam. Maaf, Heraklius raja Romawi. Itu sebenarnya Heraklius itu orang berilmu, ayahanda, ibunda. Dia tahu Injil itu. Dia tahu Nabi Muhammad itu akan, kan kalau kita baca riwayat saat mereka hijrah, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Ditanya oleh Heraklius, siapa itu Muhammad? Bagaimana sifatnya? Apakah dia pernah berbohong? Siapa saja pengikutnya? Ada beberapa banyak pertanyaan dan dia menyimpulkan ini benar Nabi. Dan dia sebenarnya ada keinginan masuk Islam. Sampai dia mengajak pembesar-pembesar Romawi itu, Heraklius itu, berada dalam ruangan besar. Lalu dia berkata, ini ada di kitab Bukhari. Silakan para ahli guru-guru saya buka kembali awal-awal Kitabul Iman, yakni yang berkaitan dengan Sahih Bukhari. Dijelaskan tentang sejarah itu. Jadi Heraklius dia tahu karena kabar dari Injil yang dia baca itu ada. Ini benar-benar Nabi ini. Ada pohon korma, ada jelas di Injil itu. Tapi yang asli. Tapi mereka pengikutnya enggak ini. Akhirnya Heraklius pun enggak jadi masuk Islam. Dan pendapat yang kuat, ulama mengatakan Heraklius enggak jadi masuk Islam. Tapi dia menghormati surat Nabi. Menghormati surat Nabi, dijaga itu. Surat Nabi itu dimuliakan oleh beliau. Sampai beliau katakan kalau di Sahih Bukhari itu, andai kata aku bertemu dengan dia, aku akan basuh kaki dia. Yakni memuliakan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Kisra Raja Parsi. Orang yang sombong ini. Apa yang dia lakukan begitu dapat surat Nabi itu? Dia robek. Apa? Dia robek. Bahkan utusan dibunuhnya. Padahal utusan tidak boleh dibunuh. Ini yang jago diplomasi, kedubes. Apa arti diplomat? Nggak boleh itu diserang. Walaupun situasi perang nggak boleh seorang diplomat, tapi dibunuh. Nabi marah. Dan tidaklah siapa yang memusuhi Nabi Islam pasti hancur, pasti. Yakinlah kita. Berapa besarnya itu kerajaan Persia itu.
di timur. Kan ada dua kekuatan zaman Nabi itu. Abad ke-6 Masehi itu. Di barat Romawi, di timur Persia. Dalam sekejap hancur itu. Persia itu hancur. Sebaliknya siapa? Najasyi, raja apa? Ethiopia. Beliau menerima dakwah Nabi. Bahkan dia yang beriman sendiri di kaumnya tuh, subhanallah. Lihat Allah, kalau Allah mau memberi hidayah ya, Rasulullah kirim surat untuk masuk Islam kepada Najasyi, raja Ethiopia itu. Habasya, seperti Bilal dari Habasya. Masuk Islam dia. Dan beliau wafat. Makanya kita kenal ada syariat sholat goib. Betul Ibunda? Ada yang pernah sholat goib? Itu sholat goib itu awalnya itu, yakni kematiannya siapa? Najasyi. Lalu Nabi diberitahu, karena tidak ada yang mengurusnya di sana, maka Nabi menyolatkan beliau. Subhanallah. Lihat, kita kembali kita di bawah. Orang-orang mereka itu tidak berilmu. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Nasoro beramal tanpa ilmu. Nah, kita bagaimana? Muslim bagaimana? Sahih. Kita bagaimana Ibunda? Sahih, berilmu dan beramal. Orang Muslim harus berilmu. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Ini yang kita lakukan, ini ilmu. Pengajian WhatsApp keluarga besar Safari Minang ini setiap Ahad. Ini ilmu, ini menjalankan agama kita. Bahwa Islam mendasari segala sesuatu berilmu. Tidak boleh berkata tanpa ilmu. Wala takfuma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra, Bani Israel ayat berapa? 36. Nanti Ibunda buka ayat. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Bil ilmu, harus berilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab. Seorang muslim harus berilmu. Tidak boleh seorang muslim bodoh. Sok tahu jangan. Kalau nggak punya ilmunya, katakan la adri, tidak tahu. Kami para ustadz kalau nggak tahu kami jawab la adri, saya nggak tahu. Kenapa berbahaya ini? Kalau sok tahu itu. Ada satu kisah, ada seorang sahabat ketika dalam safar perang. Beliau ada salah satu sahabat itu tertimpa batu, luka kepalanya. Luka, berdarah, parah. Qadarullah, malam itu dia ihtilam. Tahu ihtilam? Mimpi keluar mani. Wajib mandi. Lalu dia bertanya kepada kawan-kawannya itu, saya ini kepala saya luka, diperban kalau kita sekarang, parah. Tapi saya ihtilam, mimpi junub, mimpi basah ini. Wajib nggak saya mandi? Apa kecek kawan-kawannya tadi? Wajib. Tidak ada itu rusuh, harus mandi. Kira-kira cek itu. Dia ini taat. Sahabat ini taat dia karena wajib. Kalau aku diluka, cuman mandi dia. Apa yang terjadi ayahanda? Qadarullah, wafat beliau. Sampai kepada Nabi berita ini, marah Nabi. Qataluhu. Kamu sudah bunuh dia, kamu sudah bunuh. Sesungguhnya obat kebodohan itu bertanya. Lihat. Jadi jangan dikira ayahanda ibunda, kami para ustadz ini ditanya, ustadz itu ditanya tidak bisa jawab. Bodohnya ustadz itu, ya Allah. Bukan bodoh.
Bahaya kalau kami tidak tahu jawab. Bisa masuk neraka kami. Man uftiya bi ghairi ilm kana ismu man aftar. Siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya ditanggung orang yang memberi fatwa. Apalagi halal haram. Si Amri ditanya, Ustaz apa hukumnya kok? Halal. Itu ada orang ngasih kepada saya, Ustaz, boleh apa tidak? Boleh. Asal bagi saya la ilaha illallah. Marah Nabi, lihat. Jadi Islam ini mendasari dengan ilmu, ibunda. Penyebab kemunduran seluruh bangsa itu karena bodoh. Makanya ada istilah jahili. Ya, apa makna jahiliyah? Bodoh. Lihat, gimana nggak bodoh? Masa patung-patung dibuat pakai tangan sendiri lalu sampai Umar Ibn Khattab tuh pernah nangis, lalu pernah tertawa. Ditanya, kenapa kau tertawa Umar? Kenapa kau menangis? Aku ingat zaman jahiliyah dulu aku pernah punya anak perempuan usia 7 tahun. Aku gali lubang, aku dorong anak aku. Aku timbun dia hidup-hidup. Padahal dia nangis abi. Gak ada sayangnya, gak ada rohimnya dengan anak orang jahiliyah. Karena adat itu. Inilah bahaya adat yang syirik, adat yang maksiat itu. Orang zaman itu, ibunda, wanita di zaman jahiliyah itu, ibunda nih, gak ada harganya. Sampai di dalam Al-Quran itu disahkan, apabila mereka dapat kabar anak wanita, mukanya merah padam menahan malu. Nangis, ya Allah, alangkah sadis saya. Lalu tak lama kemudian Umar tertawa. Kenapa kau tertawa Umar? Karena dulu aku pernah makan Tuhan. Alangkah hebat. Kenapa makan Tuhan, ibunda? Kenapa? Nah, karena dia pernah buat patung, buat berhala dari tepung. Tahu tepung? Dibuatnya kayak kue ulang tahun lah. Siapa yang kue ulang tahun tuh? Dibuatnya patung kan orang soleh. Disembahnya Lata, Uzal, apalah namanya. Pas lapar perutnya, tidak lagi dimakan, ikut lagi makan. Subhanallah, ngerinya dah. Mangko dia tertawa, alangkah hebat Umar tuh. Ya kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Lalu datanglah Rasulullah membawa ilmu, dibuka, diangkat derajat wanita itu. Al-jannatu tahta ahdanil ummat. Surga itu terletak, alangkah mulianya ibunda sekalian, dengan Islam. Jauh sebelum R.A. Kartini, dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, Rasulullah SAW mengangkat derajat wanita sama dengan laki-laki dalam pahala, dalam nilai, dalam balasan, hanya beda peran. Diangkat dengan ilmu. Lihat wanita-wanita zaman Rasulullah, Aisyah, istri Nabi yang alimah, banyak meriwayatkan hadis. Itu semua dengan ilmu. Jadi kita semua orang Islam harus berilmu. Apa syarat berilmu itu? Berpikir, jangan pak turut. Tadi dalilnya tadi. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, para ustadz bisa periksa nanti di kitab Sahihnya itu, beliau ada bab yang dia buat, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi nggak boleh kita berkata kalau nggak punya ilmunya. Ini sekarang nih orang nggak punya ilmunya, diam. Inilah rusaknya itu kalau orang bicara. Dan setiap muslim dia harus berilmu. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ibadah, akidah yang mau kita lakukan. Berapa banyak saya sering melihat saudara kaum muslimin. Ini saya suka sekali ngulang-ulang. Berapa banyak kaum muslimin yang wuduknya dan sholatnya tanpa ilmu. Nih bunda,
Berapa banyak ibu-ibu yang wudhunya itu belum sempurna. Wudhu itu membasuh wajah itu dari ini rambut yang biasa tumbuh sampai dagu, ini telinga ini basah. Namanya membasuh wajah. Tapi ada yang basuh wajah tuh takut rusak. Apa namanya? Eyek sado apa namanya? Apa namanya? Hah? Eyek sado. Sado, tidak tahu lah saya. Hah? Sedo, udah kok kalau makai. Oh istri. Lihat wudhunya masih seperti itu. Ketika ditanya kenapa? Karena nggak pernah belajar. Basuh kaki, caiko aja. Tidak dibasuh. Disiram, tidak do, apalagi sunnahnya di sela-sela. Makai air gedang lagi, dibukanya itu. Pening pengurus masjid, baru dibeli Ustaz Wari. Udah rusak lah, patah. Habis itu di tetbol itu. Mana idaknya lagi wuduknya cerita ke kawan sebelah, siapa yang menang semalam? Manchester apa Juventus? Ikut hidup aja. Padahal Nabi SAW berkata, sederhanalah kamu berwudu, walaupun kamu berwudu di tepi lihat, sederhana. Berapa Pak? Sholat, coba perhatikan saudara kita sholat. Subhanallah. Aduh, saya lihat sholat itu yang ngangkat tangannya itu lebih dari kepala. Allah, astagfirullah. Allah. Itu model siapa? Ada yang sujud menempelkan apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, berarti lah belajar. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni." Ini. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Tumakninah, kata Nabi. Apa tumakninah itu? Memberikan hak kepada setiap rukun. Makanya kata Nabi, kalau orang ruku itu andai disiram air di apa? Di punggungnya itu, air itu akan tergenang. Berarti sempurna. Iko idak. Belum sampai itu. Makanya kata Rasulullah itu ada orang yang sholat itu seperti ayam mencatuk. Pernah enggak nengok ayam mencatuk ayah anda? Apa dia pelan? Tidak. Makin datang kawan, doanya segala dunia minta. Kalau tidak percaya, coba buka di YouTube. Sholat tarawih tercepat di dunia. Di mana? Jangan suka. Di Indonesia. Cepat nian. 23 rakaat 9 menit. Tidak percaya, buka sekarang itu. Alat kecepatnya. Selain amin dalil amin Allah sampai Allah ya Allah. Iko yang gaya-gaya kok balik pinggang. Macam mana lagi nak usuk? Kita ngaduk Pak RT aja, ada Pak RT sih kok. Mana Pak RT? Kita ngaduk Pak RT aja, boleh tak cepat-cepat? Pak RT, Assalamualaikum Pak RT, saya kok nak nikah lagi Pak RT, tolong. Buka gitu. Kan kita pakai mukadimah dulu. Pak RT, baik nian Pak RT, apa kabar Pak RT? Oh, baru dia mukadimah. Iko anak saya nak nikah Pak RT dan seterusnya. Kan? Iya. Nah, ini jadi harus ilmu. Belum lagi berumah tangga. Ini ibunda ya. Saya sering tuh ditanya oleh para ibu-ibu, apalagi ibu muda itu. Bagaimana suami kita tuh mudah ngomong cerai dalam apa? Dalam rumah tangga itu. Ini karena nggak berilmu. Karena sebelum berumah tangganya dia tidak berilmu. Padahal tadi tuh jangankan berumah tangga, sholat saja kan kita nggak setiap saat sholat. Wudhu saja kita nggak setiap saat wudhu. Perlu ilmu, apalagi berumah tangga.
Karena berumah tangga itu ibadah yang paling lama, maka ilmunya harus lebih banyak. Kita kembali ke tadi bahwa kita semua harus berilmu, harus belajar. Dan ibunda ini Masya Allah ini ramai sekali ini. Tiap kan mendengarkan ceramah ini menambah ilmu. Dan mudah-mudahan orang yang berilmu itu, apalagi dalam dia kokoh, dia tidak akan terombang-ambing. Itu orang berilmu. Kalau orang nggak berilmu, dia. Saya ini contoh ya. Saya pribadi itu pernah karena nggak punya ilmu, jadi pergi ke hotel apa, pokoknya makan mewah lah. Datanglah makanan itu kan, datang. Makanlah saya karena banyak makan tadi kan. Kenyang. Tahu-tahunya datang lagi makanan. Apa namanya istilah itu? Appetizer apa? Ibu yang dessert, appetizer apa lagi bunda? Pokoknya itulah. Rupanya makan di tempat mewah tuh ada makanan pembuka yang fungsinya tuh untuk memancing kita apa? Selera makan. Baru makanan utama, baru makanan penutup. Itu biasanya puding apa. Saya karena nggak punya ilmu tadi, tidak nanya tadi, makanlah yang itu tuh. Pikir ikolah kan. Kedua, ada kawan saya waktu nyantri dulu. Jadi waktu pas liburan diajaklah main ke rumah kawan saya yang orang berada lah saat itu tahun 90-an itu. Dia orang kaya. Lalu kawan saya itu yang dari dusun pelosok Sumatera Selatan itu, dia masuklah ke kamar mandi itu. Tak lama dia keluar lagi. Nanya dengan kawan saya yang punya rumah itu. Itu tidak air juga tuh. Tidak air, mana airnya kok? Kawan saya masuk lagi. Dikasih tahunya. Iko tombol biru, iko air dingin. Iko tombol merah, air panas. Bisa diatur panas dingin. Langsung kawan saya ngecek. Ya Allah, untung saya nanya dulu. Kalau saya putar yang merah tadi, kayak udang rebus saya baca. Lihat. Inilah perlunya mudah-mudahan kita selalu Allah beri tambah ilmu. Sebagaimana doa yang kita baca setiap habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqan. Bahkan Allah ngajar kita, ngajar Nabi, waqur rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Enggak usah terjawab ya.